Ya, baik. Terima kasih. Semangat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat, kemudahan rezeki, dan kesehatan tercurah untuk kita yang hadir di sini. Amin. Teman-teman, terima kasih. Khususan ada dua sahabat saya, Mas Budi, Pak Hadi. Kita lanjutkan mengenai eh, program-program teknik instan yang kooperatif ya. Jadi basic semua itu sebenarnya ada di Ericksonian sebenarnya. Yang kooperatif. Ada satu materi lagi yang sebenarnya nyambung, bukan nyambung, malah mengawali semua materi ini. Tapi kalau ini dibuat 4 sesi aja keteteran, apalagi 5 sesi, yaitu jadilah terapis bukan derepis. Itu sebenarnya awalannya. Karena pengalaman saya hmm, dulu ya, ketika pertama kali mengawali karir sebagai terapis itu memang sebenarnya bukan terapis tapi derepis. Karena kalau terapis itu kooperatif ya. Kita mencari kesamaan visi, kesamaan misi dan menggunakan pendekatan mental map klien gitu. Tapi kita berlaku seperti dokter. Mending kalau seperti dokter, kadang berlaku seperti Tuhan gitu. Seolah kita tahu semua solusi yang dialami oleh klien menggunakan sudut pandang atau mental map kita. Nah, itu yang saya sebut therapist. Kita memperkosa mereka. Eh, Salah satu materi di Jadilah Terapis Bukan Terapis, saya membedakan antara dokter atau nakes ya, tenaga kesehatan dengan psikoterapis. Jadi kalau nakes itu dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang pendekatannya hampir-hampir sama. Rata-rata itu dokter center. Maksudnya dokter center apa? Mereka sudah punya rumusan-rumusan mengenai ranah-ranah dari penyakit yang diterima, yang diderita oleh pasien. Makanya nama si penderita pun pasien, patient, sabar, bukan klien, beda. Kalau klien tuh ikut menentukan, kalau pasien ya manut saja. Para nakes sudah punya rumusan-rumusan tertentu kalau mereka mengalami panas ya, ada piretik, ya, ada pirex, bahasa Yunani ya, dari panas, pirex. Maka diberi antipiretik, hanya paracetamol, ibuprofen gitu ya. Kalau mereka mengalami nyeri, analgesik, ya, diberi analgesik, diberi penahan nyeri dengan segala macam varian dan generasinya ya. Kalau mereka sudah ada tanda-tanda mengalami infeksi bakteri, maka diberi antibiotik dengan semua kelas-kelasnya gitu. Meskipun makin ke sini kelasnya apa namanya generasinya makin tinggi, tapi tetap namanya antibiotik. Kalau tanda-tandanya bukan virus, bukan bakteri tapi virus, juga dikasih antivirus gitu. Kalau diabetes dikasih anti diabetes, kalau ada apa namanya lambungnya yang sebah gitu dikasih analgesik. Itu dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih sama, hanya kelas-kelasnya yang berbeda. Satu pasien dengan pasien yang lain dikasih kelas yang sama, yang beda hanya nanti mengenai dosisnya gitu. Artinya itu semua dokter center, tergantung dokternya mau ngasih apa. Tidak peduli pasiennya itu sudah nggak mau, sudah bosan dengan obatnya, akan dikasih kalau tandanya panas, kasih anti demam pasti, antipiretik. Kalau ada bahkan kalau orang mengalami apa namanya itu inflamasi ya, lepasnya salah satu jaringan sel namanya inflamasi terjadi yang namanya 5 OR 1 IA. Yang pertama kalor, munculnya panas. Kemudian yang kedua kolor, warnanya merah. Dolor, membengkak. Kemudian apalagi ya, satu lagi yaitu fungsiolesia, hilangnya fungsi gitu. Contoh pengkais membawi, dolor, kolor, kalor, rubor, ada rubor, ada juga pekak gitu kan, atau bernanah gitu.
Yang semua itu alat bantu menterapinya semuanya ya sudah terstruktur gitu. Beda dengan psikoterapis. Dua anak kembar mengalami traumatic event yang sama, let's say mereka satu mobil dengan keluarganya, kemudian kecelakaan, bapak ibunya meninggal, yang hidup hanya mereka berdua, itu traumatic eventnya bisa berbeda. Si kakak mungkin darah, warna berarti, si adik mungkin suara, benturan keras. Jadi si kakak setiap kali melihat warna merah darah langsung pingsan karena terpicu oleh traumatic event warna yang itu membawa perasaan sedih yang sangat mendalam karena orang tuanya meninggal. Si adik mungkin melihat warna merah nggak masalah, tapi mendengar bentaan atau mendengar dentuman itu langsung pingsan karena traumatic eventnya bisa jadi dalam bentuk auditorinya gitu. Bisa jadi meskipun mereka kembar dominansinya juga berbeda, sang kakak mungkin dominan visual, sang adik mungkin dominan auditori. Maka kita sebagai psikoterapis cara menanganinya juga nggak bisa sama, nggak bisa seperti dokter. Oh ini demam nih, ya udah paracetamol, udah kelasnya udah kelas antipiretik, ini udah pasti nih, nggak usah dikasih analgesik karena mereka nggak sakit, hanya demam gitu. Beda kalau yang satu demam, satu nyeri, nah satu analgesik, satu antipiretik. Nah, maka psikoterapis mestinya menggunakan pendekatan klien atau client center. Nah, di dunia hipnosis, client center itu dimulai di eranya, memang eranya Ericksonian, eranya Erikson. Sebelum itu sampai James Braid itu masih pendekatannya masih pendekatan terapi center ya. Mereka menggunakan apa namanya alat-alat bantu penentu tertentu, jubah-jubah tertentu untuk membuat si klien itu terhipnotis sebelum dihipnotis. Nah, pelatihan ini apa namanya instan terapi kooperatif ini rata-rata memang pendekatannya menggunakan Ericksonian, tapi saya pecah-pecah ya. Dua di antaranya susunan saya sendiri, yaitu yang hari ini naratif digital terapi atau digital naratif terapi, dan besok optimizing object imagery terapi. Yang dua kemarin sudah reframing dan journaling, itu memang ilmu baku ya, yang saya sharingkan ke teman-teman dengan tesnya, tes cafe terapi saja, jadi agak sedikit berbeda. Nah, malam ini pun sebenarnya ilmu asli dari naratif terapi itu ada. Saya memberikan sentuhan dalam bentuk digital. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan di setengah jam terakhir. Nah, baik teman-teman, izinkan saya untuk share screen ya. Bentar. Maaf, salah. Nah, baik. Ya, sudah. Jadi, naratif digital terapi atau digital naratif terapi itu saya modifikasi dari ilmu asli naratif terapi. Naratif terapi ada dalam ranah gestalt nanti ya. Nanti tokoh-tokohnya saya akan sampaikan di sini. Tapi sebelum ke sana, teman-teman, saya bawakan lagi-lagi memang Erikson yang menjadi apa namanya landasan saya memberikan materi digital terapi, yaitu bagaimana Erikson memberikan penegasan kepada murid-muridnya atau orang yang belajar kepada dirinya bahwa orang yang datang kepada kita disebut klien yang pertama karena dia sedang terpisah dari dirinya. Jadi ada ilmu yang namanya diskrepensi, self diskrepensi, itu mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada dua self sebenarnya.
ada yang disebut sebagai actual self, yaitu diri kita sekarang dengan semua kelebihan dan kekurangan kita. Contoh saya Hari Dewanto, rumahnya di Bogor, anaknya 3 gitu ya, sudah punya istri, punya rumah, punya kendaraan, profesinya sebagai seorang terapis, juga penulis buku, juga trainer, itu actual self. Sementara ada satu lagi yang namanya ideal self, yaitu satu kondisi yang diinginkan tapi belum tercapai. Contoh saya pengen naik haji, nah itu saya pengen tapi belum tercapai dan saya yakin nanti pasti bisa mencapainya gitu. Atau mungkin saya pengen ganti mobil, sekarang mobil saya Livina, saya pengen ganti apa ya, let's say Pajero gitu ya. Saya yakin akan tercapai suatu saat nanti, setelah saya cadangkan mungkin 2, 3 tahun atau 5 tahun paling lambat lah. Tapi sekarang belum tercapai, itu ideal self. Nah, ketika aktual dan ideal self itu terpisah, saat itulah kita punya masalah. Maka kita disebut sebagai klien. Kalau di dalam kondisi orang sakit fisik disebut sebagai pasien. Nah, orang yang merupakan klien, yang diri self dan diri aktualnya, self aktual sama self ideal terpisah itu sebenarnya mereka untuk mengubah masa depannya, bukan mengubah masa lalunya. Jadi kalau menurut pendapat saya, karena saya juga praktisi SFBT, Solution Focus Based Therapy, yang juga dicanangkan oleh Erikson, nggak perlulah kita ngulik masa lalunya terlalu lama gitu. Apalagi menggunakan narasi-narasi tertentu yang justru malah membuat mereka sebenarnya terbenam hanya 0,5 meter, malah jadi terbenam menjadi 1 meter, 2 meter gitu. Maka saya mengingatkan teman-teman yang praktisi kooperatif terapi, yaitu Erikson, ya, atau belajar atau pengen mendalami nanti, berpeganglah pada asumsi ini, presuposisi ini, bahwa orang-orang datang ke kita itu untuk mengubah masa depannya, bukan mengubah masa lalu. Kenapa? Yang pertama, masa lalu nggak bisa diubah. Dia sudah lewat. Namanya juga pas. Sudah lewat, sudah pas gitu. Disebut sebagai histori. Nah, yang bisa kita ubah adalah masa lalunya, masa depannya. Yang masih misteri itu melalui masa sekarang tentunya. Kan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, bertanya ya. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi, saya pengen tanya ke, silakan di chat aja boleh ya, atau buka mic boleh. 2 sahabat saya ini, sambil nunggu 3 sahabat yang lain. Pasti tahu dong, ini film apa sih? Nah, film apa coba? Mas Rudi, Pak Adi, film apa ini? Film apa ini? Kalau sampai nggak tahu berarti nggak pernah ngajak anaknya nonton. Film apakah ini? Jarang suka nonton. Jarang. Tapi tahu nggak ini? Mas Rudi tahu nggak ini apa? Ada Black Widow, ada Captain America, ada Avenger. yes Avenger, ada David Banner ya kan, Avenger. Nah, kalau Mas Rudi siapa tokoh idolanya di antara Avenger? Nah, kalau Pak Hardi nggak pernah nonton, coba dicek siapa tokoh-tokohnya itu dan siapa kira-kira yang paling kuat. Nah, yang paling kuat Doctor deh, yang paling Strange. kuat. Ah, itu tahu Doctor Strange. Tapi nonton, Pak Hardi nonton Doctor Strange nonton. Pernah nonton sekali aja sih. Oh ya, tapi pernah ya. Ya. Apa yang menarik dari Doctor Strange? Karena mirip dengan kita, Bisa bisa membuka pintu masa depan. universe, apa multiverse. Ya, sebenarnya yang dia buka kan multiverse ya. Mm. Multi universe dalam dalam Ya. dalam kerangka waktu. Karena multiverse itu kalau orang-orang berpikir kita itu dunianya paralel. Kalau saya tidak setuju dengan dunia paralel yang konteks itu, tapi setuju dengan dunia paralel konteks waktu, yaitu masa depan, masa lalu, bahwa kita sekarang dan masa depan itu 2 entity yang berbeda.
Bahkan hari Dewato sekarang dan sejam yang lalu tuh dua entitas yang berbeda sama sekali beda. Selnya ya ganti, pikirannya ya ganti, jiwanya sama, tapi itu dua makhluk yang berbeda harusnya, gitu. Tapi bisa dianggap sama gitu ya. Mas Rudi, siapa tokohnya? Kalau Pak Hardi tadi Dr. Strange. Siapa Pak Rudi? Kalau sambil nunggu Mas Rudi, Pak Hardi, siapa nama nama Dr. Strange siapa? Nggak tahu sih. Jadi nggak tahu ya, bahwa nama dia Steven itu nggak tahu ya. Nah, itu belum Nggak tahu belum udah. Yang belum penting tokohnya ya, belum nama pemerannya ya. Baru nama aslinya aja kita lebih tahu dengan julukannya, yaitu Dr. Strange. Dia dijuluki begitu karena memang selain dia dokter, dokter bedah gitu ya, dan memang agak aneh gitu ya. Dan ada yang disebut dengan semua ada julukannya, ada Kapten Amerika ya. Namanya kan Event aslinya ya. Ada Black Widow, namanya Natasha. Ada The Hulk, David Banner. Ada Kapten Marvel, nama aslinya susah kalau nggak salah ya. Siapa lagi? Ada Peter Parker, nama kerennya adalah Spider-Man ya. Eh, ada siapa lagi tuh yang Winter Soldier, Winter ya, Winter Soldier gitu temennya temennya Kapten Amerika ya, temennya Steve Rogers. Steve Rogers itu Kapten Amerika. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan siapa ini ya tokoh idola Anda ya? Menurut Mas Rudi dan Pak Hadi, dalam film ini tokoh manakah yang paling penting? Karena eh, ini cara saya memulai teknik naratif terapi, digital terapi ke klien saya dengan cara seperti ini ya. hmm, Jadi ini udah mulai materi sebenarnya. Siapa kira-kira tokoh paling penting dalam film itu? Siapakah Kalau tokoh saya paling pendapatnya semua punya, penting? Oke, kalau menurut aku semua punya fungsi, semua semua punya fungsi yang betul, bisa setuju, satu sama lain. setuju, setuju. Tapi kalau kita sudah ngomong paling, berarti kalau satu tokoh ini nggak ada, maka yang lain juga nggak bakal ada. Meskipun kalau dicek nanti semua punya punya porsi masing-masing. Tapi ada satu tokoh, di mana kalau tokoh ini nggak ada, Avenger nggak ada. Siapakah dia? Ayo, kira-kira siapa? Iron Man kah? Em, Jawabannya nggak Kalau salah, tapi belum tepat. Siapa nama Iron Man? Ayo, Pak, Nggak tahu. Tony Stark. Ya, berarti kan kalau nggak ada Tony Stark, nggak ada Iron Man dong. Nah, selain Tony Stark, karena nggak ada Tony Stark sebenarnya masih bisa, masih ada, mereka masih ada. Tapi Tony Stark punya peranan penting dengan Stark industrinya memang. Karena Bruce Banner ya, si Hulk itu juga dipengaruhi oleh itu, laba-laba Spider-Man dipengaruhi oleh itu, manusia Captain America juga diciptakan oleh Tony Stark, bahkan si siapa itu yang robot akhirnya bisa jadi manusia itu juga diciptakan oleh Stark Industry. Tapi tanpa Tony Stark sebenarnya masih Avengers masih ada. Siapa yo? Siapakah nanti ada hubungannya dengan diri kita kok. Kalau kita sebagai klien gitu ya, ada hubungannya dengan diri kita. Teman-teman ketika membaca siapakah tokoh idola Anda, itu yang teman-teman tangkap adalah tokoh di film itu, betul ya? Betul ya, maka tadi ada yang
ada yang apa namanya? Gambarnya yang dikasih lihat itu. Ya memang siapakah tokoh idola Anda, tapi saya nggak menanyakan di gambar itu. Saya cuma siapakah tokoh idola Anda, gitu kan? Kemudian yang kedua, Iya. siapakah tokoh paling penting menurut Anda? Itu juga ada hubungannya dengan gambar itu. Tapi pertanyaan saya sebenarnya udah bergeser. Yang paling penting di dalam film itu siapa? Tanpa orang itu, film itu nggak jadi. Kan benar, tanpa orang itu Avenger nggak ada. Berarti kan benar dong. Tapi Avenger di sini sebenarnya yang saya maksud adalah film Avenger, bukan tim Avenger itu sendiri. Atau pertanyaan bisa saya ganti, di dalam sebuah film ada satu tokoh yang sangat penting yang menentukan jadi atau tidaknya sebuah film. Siapakah dia? Meskipun kadang-kadang namanya sering tidak muncul. Siapa? Ya, sutradara dong. Tanpa sutradara sebenarnya film masih bisa jadi. Karena sutradara itu tugasnya hanya mengarahkan. Dia ada panduan. Mengarahkannya seperti apa, apakah boleh ngawur? Nggak boleh. Ini film Avenger. Bolehkah apa namanya Kapten Amerikanya perempuan? Nggak boleh, karena sudah ada pakemnya. Kayak wayang sudah ada pakemnya ya. Tanpa sutradara sebenarnya film masih bisa jalan. Meskipun nanti tidak semenarik yang kita tonton sekarang. Nah gitu. Siapa kalau gitu? Bukan sutradara. Siapa kira-kira? Sutradara itu megang panduan nggak sih? Megang. Panduannya apa? Panduan yang dipegang sama sutradara dan dipegang juga oleh para Skenario. skenario. Tanpa skenario bisakah sutradara bergerak? No. Karena skenario itu pula yang dipegang oleh para pemain. Ya, si Evan itu pemainnya Steve Rogers, Kapten Amerika, bisa menjadi Kapten Amerika. Si Evan ini lupa belakang Evan siapa, karena dia memegang sebuah skenario. Chris. Ya kan? Berarti siapa tokoh paling penting dalam sebuah film menurut teman-teman? Bukan sutradara, bukan produser, tapi penulis skenario. Setuju nggak sih? Setuju nggak teman-teman? Karena tanpa sutradara, asal sudah ada skenario, bisa nggak masing-masing aktor atau aktris itu berakting? Apalagi mereka sudah kawakan, pasti bisa, pasti bisa. Tapi apakah kemudian ngeblend atau tidak, ya yang penting jadi film. Apakah kemudian suspense, apakah kemudian twistnya dapat atau tidak, ya nggak dijamin. Karena itu tugas tugas sutradara ngebesutnya gitu ya. Tapi tanpa sutradara bisa jalan. Tanpa produser masih bisa jalan, mereka urunan, tapi mungkin tidak semegah kalau diproduseri dengan dana besar gitu ya. Tapi tanpa skenario, apakah sebuah film akan jalan? Enggak. Sebuah film pertama kali dibuat kalau sudah ada skenario. Sutradara pasti nanya, mana skenarionya? Kalau sudah ada skenario, baru mereka bisa jalan. Dan skenario itu ditulis dengan cara-cara tertentu gitu loh teman-teman. Sampai di sini dulu, apakah kita bisa sepakat dan sepaket dulu? Ini sama ketika saya sedang ngobrol dengan klien saya, Pak Ari tolong saya dibantu, kok saya ngerasa hidup saya ini nggak berarti ya. Saya maunya bunuh diri aja. Nah gitu kan. Nah saya ajak ngobrol yang lain dulu. Gunanya untuk mengalihkan keinginan bunuh diri, saya tanya, film, Anda suka nonton film nggak? Nggak terlalu. Ya sudah, apa film terakhir? Tapi meskipun nggak terlalu, pasti ada film terakhir yang dia tonton. Sampai dia nyebut satu judul film dan menyebutkan satu tokoh. Tanya siapa namanya, siapa tokohnya, kenapa idola itu hanya untuk mengalihkan sebenarnya. Tanpa harus menggali masa lalunya kenapa pengen bunuh diri, nggak penting. Nah setelah itu tanya siapa tokoh paling penting dalam film itu menurut Anda. Nah, dia akan nyebut macam-macam. Sampai akhirnya kita sepakat dulu, sepakat nggak bahwa tokoh yang paling penting, semua penting tapi yang paling penting. Tanpa adanya tokoh ini,
film nggak jalan yaitu penulis senario yang sering dilupakan. Pak Hardi, Mas Rudi tahu penulis senario Indonesia yang lumayan kawaan, wong Jawa, wong Yogyo, tapi tinggal di Depok. AADC dia yang nulis, ya. Tapi dia nggak terkenal gitu. Budayawannya Bunda, Senario. pernah dengar nama Jujur Prananto? Pernah? Dia salah satu penulis senario. Karena nulis senario itu tidak seperti nulis novel ya. Ada penulis novel yang nggak bisa nulis senario. Karena khusus banget dia harus bisa ngebayangin, mendalami wataknya. Karena saya pemain teater, jadi saya paham sekali senario itu ditulis dengan cara-cara yang sangat khas banget gitu ya. Semuanya harus showing, tidak telling. Nah, nanti kita bahas apa itu showing, apa itu telling. Ya. Nah, kalau sudah ketemu sepakat bahwa iya ya, ternyata si Peter Parker itu menjadi Peter Parker karena dituliskan skenarionya oleh si penulis senario, meskipun penulis senario ya hanya mengadaptasi dari penulis apa namanya komiknya gitu. Tapi kan yang menggambarkan secara showing tadi menggunakan 5 indera, warnanya seperti apa, gerakannya seperti apa, suaranya, hus-husnya seperti apa, itu nanti penulis senario. Para kreatif digital kreatif itu tugasnya hanya mengejawantahkan dari tulisan menuju ke bentuk visual. Nah, nanti digital itu juga kita melakukan hal yang seperti itu. Kita menjadi sutradara, menjadi penulis skenario, menjadi aktor, menjadi kurator untuk hidup kita sendiri. Karena pertanyaan, bukan, penjelasan selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana tubuh kita itu terdiri dari ada perangkat fisik, ada perangkat non-fisik. Jadi nanti kita sepakati dulu bahwa iya, sang penulis senario itu orang yang paling penting dalam sebuah film. Kalau mereka udah sepakat, nah kalau begitu Anda tanya ke si pengen bunuh diri gara-gara orang tua Anda yang setiap hari ribut saja, Anda ngerasa nggak dihargai, sudah jadi juara kelas, sudah menjadi eh, apa namanya lulus S2 di usia 25. Ini kisah nyata ya, kisah terapi nyata, nanti saya ceritakan. Dan Anda merasa not nothing, tidak dianggap, maka Anda milih bunuh diri saja gitu kan. Itu kan yang nulisin skenario bukan Anda. Anda dituliskan skenario oleh orang lain meskipun itu orang tua Anda. Maukah Anda menjadi pemenang, menjadi Kapten Amerika, menjadi siapapun sosok penting dalam film itu, dan itu film Anda sendiri gitu. Yang Anda tulis sendiri senarionya, kemudian nanti Anda syuting sendiri. Itulah beda antara naratif terapi dengan digital naratif terapi ya. Kalau naratif terapi selesai sampai nulis skenario, kalau yang saya tambahkan digital, kita membuat syutingan yang kemudian kita kurasi nanti. Yang kemudian dia sendiri akan menterapi dirinya sendiri. Jadi pendekatannya saya menggunakan, kalau dalam NLP kelas master ada yang namanya chaining anchor. Anchor yang memicu anchor yang lain untuk memicu anchor yang lain sehingga terjadi loops. Anchor mengangker ada di dalam diri manusia sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke terapis. Kan enak. Jadi merekanya enak. Ya, kita nggak rugi karena kita akan dapat klien yang lain. Sampai di tadi, setujukah dulu teman-teman, selamat bergabung Komandan Gusti, bahwa penentu atau penulis skenario diri kita mestinya diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak menulis skenario tentang diri kita sendiri, maka orang lain yang akan menuliskan. Itu kata-kata dari Jack Welch, CEO-nya apa namanya itu GE, General Electric, pada tahun 90-an ya. Jadi dekade ke 2000 lah itu, dia mengatakan tentukan nasib Anda sendiri, kalau tidak orang lain yang akan menentukan. Seorang anak yang beranjak dewasa tidak mau mencari jodoh, kan?
tidak membuat senario siapa jodohnya dan bagaimana hidupnya, maka lama-lama akan dicarikan jodoh. Baik dicarikan jodoh oleh orang tua atau dicarikan jodoh oleh hansip. Karena nggak sengaja pacaran, ketangkep hansip. Nah, itu kan dicarikan jodoh oleh hansip. Ya. Tidak oleh diri sendiri. Gitu. Jadi setuju dulu teman-teman bahwa mestinya penulis senario kita adalah diri kita sendiri. Setuju? Kalau setuju kasih jempol. Terima kasih Mas. Terima kasih Komandan Gusti. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih sering kita ini dituliskan senario oleh orang lain? Mungkin tidak whole life, tidak seluruh kehidupan kita. Mungkin hanya pagi hari kita dari rumah berangkat ke kantor, dan kemudian mobil kita disenggol orang, nggak sampai disenggol sih, dipotong orang gitu ya. Kemudian kita emosi, kita kejar lagi, kejar-kejaran, dan rupanya yang ngejar kita atlet MMA, Rudy Golden Boy. Kan baru viral kemarin ya, Rudy Golden Boy potong sama orang, ternyata mabuk orangnya kan, dikejar-kejar, akhirnya orang itu dijatuhkan. Apakah masih mengalami hal seperti itu? Atau nggak usah jauh-jauh lah, di rumah. Kita udah mau berangkat sekolah, berangkat kerja, anak kita harusnya ikut sama kita untuk diantar ke sekolah. Boro-boro mau masuk ke mobil malah ngambek. Karena anak kita ngambek, waktu kita udah mepet, kita mau berangkat ke sekolah, ke kantor, takut telat, kita ngamuk, kita marah-marah, anak kita marahin, mungkin bahkan sampai dipukul, dan anak kita nangis, dan kemudian kita malah menyalahkan, anaknya disalahin, ibunya melerai, ibunya ikut disalahin, istri kita ikut disalahin, sampai kantor kita telat, karena ngebut ketangkap polisi pula, kena tilang, tambah marah sama anak dan istri, di kantor kesel sama bos karena marahin kita, teman-teman juga kita marahin semua gitu, pulang tambah ngamuk, sampai rumah dan seharian itu hidup kita kacau. Itu senarionya kita tulis sendiri atau dituliskan menurut teman-teman? Kalau seperti itu, dituliskan ya. Nah, maka agar kita bisa menulis senario diri kita sendiri, kita harus mengenali dulu bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya perangkat fisik, ada yang namanya perangkat non-fisik. Kalau perangkat fisik sudah jelas ya, ada yang namanya yang paling kecil sel, ya, ada proton, ada neuron. Neuron itu selalu dikelilingi oleh beberapa proton. Proton yang punya energi yang positif, ya, neuron yang netral. Kemudian menjadi sel gitu ya. Sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, dan kemudian baru menjadi tubuh. Itu perangkat fisik. Kalau perangkat non-fisik, itu ada yang disebut dengan kesadaran, atau awake, atau conscious. Artinya, ya sadar gitu. Kalau teman-teman yang di sini ya melek gitu ya, atau hidup atau mampu bereaksi terhadap lingkungan. Kalau di kelas level 2 atau advanced hipnoterapi atau kelas Ericksonian, saya jelaskan bahwa orang-orang yang berada dalam kondisi sadar atau conscious mind, dia meniatkan sesuatu dan kemudian menggerakkan apa yang dia niatkan tadi gitu. Meniatkan dan kemudian menggerakkan. Maka itu sama saja dengan bereaksi terhadap lingkungan. Jadi gunanya untuk mengarahkan hidup kita agar terus berusaha bagaimana mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup baik biofisiologik maupun psikologik. Itu kalau ngomongin mengenai perangkat non fisik ya. Yang kedua, selain kesadaran ada disebut dengan pikiran. Nah, pikiran itu sesuatu untuk mengetahui sesuatu sehingga kita bisa melaksanakan amanah dari Tuhan dengan baik dan benar, dan pada akhirnya kita bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan serta mempertahankan kesempurnaan kita sesuai dengan esensi penciptaan manusia itu sendiri. Karena kan kalau yang muslim pasti tahu ya,
bahwa di surat Atin ya ayat 4 dikatakan bahwa sudah diciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan semua perangkat-perangkatnya termasuk ada kesadaran dan pikiran. Karena kalau hewan ada kesadaran tapi nggak ada pikiran. Otak ada, tapi pikirannya nggak ada. Perasaan ada, karena hewan tetap punya perasaan ya, tapi pikiran yang mereka nggak punya. Nah ini dia, setelah pikiran ada perasaan atau emosi. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang maupun tidak senang dalam hubungannya dengan sesuatu di luar dirinya, dan ini berhubungan dengan pikiran. Artinya nanti runutannya adalah pikiran manusia itu menstimulus perasaannya. Perasaan menstimulus satu organ non fisik juga, organ virtual yang biasanya saya sebut sebagai state. State akan menggerakkan diri kita dalam bentuk pose, belum bergerak tapi sudah pose, kemudian bergerak dalam bentuk bicara, sudah tindakan itu, dan perilaku yang kalau dilanjutkan menjadi habit, kebiasaan, kemudian menjadi attitude, menjadi culture, dan berubah menjadi nasib. Jadi kesadaran seseorang itu menentukan nasib seseorang, akan bagaimana dia menentukan pikiran mana yang dia pilih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya dikasih tahu oleh guru saya dulu, dikatakan bahwa ke ke kelebihan manusia atau kekuatan terbesar manusia itu bukan apa-apa. Maksudnya bukan apa-apa, bukan hal-hal yang sesuatu yang kayak Samson, kayak Kapten Amerika ya. Kekuatan terbesar manusia adalah kekuatan memilih. Kapten Amerika pun di film Avenger terakhir memilih untuk kembali ke masa tuanya. Dia kemudian kembali ke masa depan dan kembali ke masa sekarang sebagai orang tua. Dia tidak mau tetap awet muda karena itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Orang-orang yang dia cintai lama-lama meninggal. Lah orang-orang yang makin kesini itu usianya anaknya dan cucunya. Kalau orang yang punya moral tentunya merasa agak bagaimana harus mencintai secara seksual orang-orang yang lebih cocok menjadi anaknya gitu ya. Tentunya teman-teman mengalami lah. Saya sendiri jujur mengalami ketika anak saya masih SD gitu, apalagi ketika belum punya anak ya. Namanya laki-laki kan suka melihat foto-foto sure ya. Itu ketika saya masih baru nikah lah, baru nikah. Berarti usia 25. Itu kalau saya disuruh milih gambar sure, saya paling suka gambar cewek sure pakai baju SMA. Itu saya suka. Ya artinya ya ini jujur bukan munafik ya. Jadi dia masih pakai baju SMA gitu. Kan kalau nggak pakai baju nggak kelihatan SMA atau bukan. Masih pakai baju SMA, tapi dibuka bajunya. Jadi mohon maaf ya kelihatan apa ya gitulah teman-teman tahu lah gitu kan. Atau pakai rok SMA tapi kelihatan celana dalamnya gitu. Itu waktu itu sangat sangat apa ya excited banget gitu. Kenapa? Karena ketika SMA saya tidak pernah mengalami itu. Mohon maaf, saya kenal perempuan ya istri saya ketika sudah menikah itu sebelumnya nggak pernah kenal gitu. Jadi nggak pernah tahu. Jadi ada bayangan-bayangan. Seiring berjalannya waktu dan saya punya ketika saya kerja ya, berarti sudah usia 30-an, saya kerja, itu ada anak buah saya yang tahu karena saya suka ngobrol-ngobrol juga mengirimkan gambar-gambar yaitu anak-anak SMA yang begitu gitu kan dari dia pakai baju komplit sampai kemudian toples sampai kemudian nggak pakai sama sekali. Nah seiring berjalannya waktu itu saya simpan di laptop, saya lupa sampai anak saya SMA ada di external hard disk ketika saya ada external hard disk saya nemu loh, saya cek loh masih ada gambar itu dan nggak tahu kenapa saya bersyukur ya ketika saya membuka gambar itu saya mual teman-teman, saya mual dan kemudian langsung saya hapus. Kenapa saya pikir? Setelah saya pikir-pikir ternyata oh karena anak saya sudah SMA. Jadi langsung saya hapus itu. Saya tidak ngebayangin harus melihat sesuatu yang sekarang usia anak saya. Nah saya ngebayangin Kapten Amerika itu siksaannya seperti apa. Ya meskipun ada orang-orang gila ya, orang gila yang menikahi perempuan yang usia anaknya usia katanya cinta sih pembutakan.
Tapi kalau saya kok senormal-normalnya saya sekarang usia 50 ya, tertarik mungkin dengan wanita usia 30 ya. Karena anak sulung saya usia 25. Nggak mungkin saya nyari yang 25 seusia anak saya, kayaknya udah ada batasannya gitu. Nah, itu kesadaran juga, teman-teman. Itu pikiran, itu nyambung ke perasaan. Itu pilihan. Nah, perangkat non fisik ini yang salah satu yang sangat dominan adalah emosi. Yang selama ini kita menganggap emosi itu hanya marah. Padahal emosi itu sebenarnya bisa kita definisikan sebagai pembangkit energi atau energizer. Karena ada kegairahan. Tentunya dalam ranah-ranah tertentu ya. Ketika seseorang merasakan emosi itu, tubuhnya akan tergerak dengan sendirinya. Ya, kita mendengar kabar bahwa mendapatkan hadiah 1 miliar. Itu otomatis teriak, "Wore, alhamdulillah," gitu ya. Puji Tuhan, gitu. Itu otomatis, nggak usah berpikir, pikirannya di bypass. Energizer ada di sana. Kemudian juga pembawa informasi atau messenger. Jadi kita ngomong sesuatu dengan emosi dan tidak dengan emosi itu kata-katanya bisa sama, tapi informasi yang diterima bisa berbeda, ya. Itu tidak bisa berlaku untuk anak kecil. Nah, kadang-kadang dalam parenting kesalahan orang tua adalah melakukan emosi, dalam hal ini intonasi, untuk anak kecil. Contoh, anak usia 5 tahun sedang mengganggu adiknya, di mana kita tidak suka kakak ini ganggu adik, ya. Nah, kita tidak ngelarang, kita malah nyuruh, ayo terus, gangguin adikmu, terus. Nah, itu kan ada intonasi yang dibalut emosi sebagai pembawa pesan bahwa jangan ganggu adikmu. Tapi anak usia 5 tahun mana tahu, disuruh terus, dia makin mengganggu adiknya. Ya, ketika dia makin ganggu adiknya, ibunya makin marah, anaknya makin bingung, tidak konsisten. Maka dalam NLP Parent Talk saya sampaikan ini, ngomong sama anak usia balita itu gunakan bahasa yang lugas, jangan yang konotatif. Maka emosi menjadi pembawa informasi atau messenger. Emosi juga menjadi pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Kita ngomong sayang kepada teman-teman perempuan biasanya ya, ngomong sama teman di kantor pun juga ngomong say gitu. Laki-laki nggak mungkin bersay kepada laki-laki yang lain. Tapi say-nya si ladies atau ibu-ibu ini kepada teman kantor dengan say-nya dia kepada anaknya atau kepada suaminya beda. Bahwa pesan yang disampaikan beda. Yang satu say-nya memang ada entitas seksual, yang satu hanya keakraban. Itulah emosi, teman-teman, yang tentunya mesti kita paham. Emosi juga bisa menjadi sebuah spirit booster ya. Kita ketika orang mengalami emosi itu dia bisa bergerak dengan sendirinya gitulah. Emosi juga berfungsi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup atau survival, ya kan? Orang yang lapar merasa sedih, merasa marah, lapar, maka kemudian bergerak untuk mencari makan. Ya. Emosi juga sebagai penguat pesan dan juga sebagai balancer. Ketika orang sedih maka menangis itu jangan ditahan. Ketika orang marah maka teriak itu jangan ditahan. Yang penting teriak dengan proper, dengan cocok dan dengan tepat. Itulah emosi. Nah, kita mesti paham, makanya kita perlu menulis sendiri senario hidup kita agar tidak dituliskan oleh orang lain atau tidak dibajak oleh amigdala kita. Kita mesti sadar dalam hal ini, teman-teman. Ada beberapa mitos yang salah mengenai emosi ya, teman-teman ya. Yang beberapa orang mengatakan begini, tolong jangan ganggu aku dong. Aku sedang emosi nih. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa, teman-teman? Kenapa dia tidak mau diganggu? Karena sedang emosi. Emosi di sini merujuk ke emosi yang mana? Sedihkah? Takutkah? Marahkah? Cintakah?
Karena emosi-emosi basic ya kan, kalau menurut Paul Ekman itu ada jijik, takut, marah, sedih, bahagia. Ada 5 basic gitu. Ada di dalam film Inside Out ya. Ada lagi mitos yang mengatakan emosi itu ada yang baik, ada yang jelek. Padahal emosi itu semua setara. Kita yang memaknainya itu yang akhirnya mengatakan itu emosi jelek atau emosi baik. Emosi itu mesti semua dijaga ya. Orang apakah boleh takut? Boleh. Ya, ada harimau lepas, kalau nggak ada takut ya mati. Gitu. Kita tahu di jalan raya padat mobil motor berlalu lalang, kita nggak nunggu lampu merah untuk mereka menyala, lampu hijau untuk pejalan kaki nyala, ya mati. Jijik, kita perlu jijik agar kita waspada ya. Jangan-jangan ada racun, jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan diri kita. Sedih, kita perlu sedih. Kalau orang nggak pernah sedih, bahaya juga gitu ya. Kita perlu senang, kita perlu cinta. Gitu. Dan itu semua netral. Tidak ada muatannya. Manusia yang memberikan muatan. Nah, ada lagi yang mengatakan emosi itu marah. Oh tidak, marah itu part of emotion. Maka kita mesti meluruskan. Ya, kita mesti meluruskan, apalagi ada yang mengatakan bahwa manusia terlahir tanpa emosi. Lingkunganlah yang membentuk emosi kita. Benar atau salah sih? Coba saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Setuju gak sih dengan ini? Setuju gak bahwa manusia terlahir tanpa emosi? Bahwa lingkunganlah yang membentuk emosi kita. Siap. Setuju, Dan? Setuju nggak? Setuju, Master. Setuju ya, bahwa bayi lahir tuh nggak punya emosi sedikit pun. Kayaknya ada, Master. Makanya dia sudah bisa nangis, sudah bisa merasa takut, sudah bisa sedih, sudah bisa marah. Kenapa? 4 bulan dia di kandungan ibunda, itu dia udah terpapar. Dia udah paham. Maka kalau ibunda mengandung, kemudian dia banyak stres, bayinya banyak stres. Jadi kita terlahir itu sudah punya emosi, tapi tidak dominan. Dan dia Ya, belum tahu itu emosi untuk apa. Tapi orang tua tahu kan, tangisan bayi lapar, takut, sakit, apalagi marah, itu beda. Orang tua tahu. Itulah cara bayi mengekspresikan emosinya. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Dia belum belajar. Dia belajar sejak dalam kandungan. Berarti bayi lahir itu sudah punya emosi. Tapi yang ada orang mengatakan emosi itu warisan, bahwa kita itu bisa lembut atau kasar tanpa ada peluang untuk berubah, itu juga nggak benar. Karena meskipun kita sudah terbentuk dari usia 4 bulan, contoh, ibunda mengandung, selama dia mengandung 9 bulan, dimulai dari 4 bulan sampai 5 bulan selanjutnya, itu lebih banyak marah atau lebih banyak stres. Maka bayinya terpapar. Namun bayinya bisa dikoreksi dengan satu dan lain hal ya. Salah satu tekniknya kalau di cafe terapi namanya NLP parent talk. Bagaimana talking dari parent, kata-kata orang tua ketika bayi sudah lahir itu disusun sedemikian sehingga tujuannya semua baik. Kalimatnya semua positif, gramatikal maupun meaningnya. Itu sebentar. Oke. Nah, jadi yang salah adalah bahwa manusia nggak bisa berubah. Itu yang ada kan, yang orang mengatakan begini, ya aku mah apa tuh? Aku memang sudah dari sononya begini, jangan berharap aku untuk berubah. Aku tuh memang begini. Aku ini hanya remahan rengginang di Kalengkongguan. Maka dia sudah dituliskan senario oleh orang lain. Padahal dia bisa nulis senario sendiri untuk mengubah nasibnya. Kan gitu sebenarnya, teman-teman. Nah, ada lagi yang mengatakan emosi itu baik,
atau menggambarkan perasaan manusia ya dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Itu kata Atkinson, bukan Rowan Atkinson ya. Emosi adalah motus anima, yang berarti jiwa yang menggerakkan kita. Emosi itu nanti menggerakkan satu virtual account di dalam diri kita yang namanya state. Nah, state inilah yang menggerakkan diri kita. Pikiran manusia tidak pernah menggerakkan diri manusia kalau tidak diberikan emosi. Kalau dikasih emosi, pikiran itu akan kemudian menjadi perilaku. Suatu kejadian atau perasaan yang hebat yang meluap-luap seperti kegembiraan, ketakutan, kebencian, dan lain-lain. Sehingga menggerakkan kita untuk bertindak lebih jauh. Dan emosi itu adalah sumber energi. Sumber energi yang paling otentik dan semangat manusia yang paling kuat, bahkan sumber kebijakan intuitif. Manusia bisa memuji kebesaran Tuhan dan bisa memaki dalam waktu hitungan detik gara-gara emosi. Ya, kita dapat telepon bahwa dapat hadiah 1 miliar. Langsung, ya alhamdulillah, gitu kan. Waktunya itu bohong, langsung misuh, asu, gitu. Itu dalam hitungan detik. Nah, yang membuat dia mengatakan alhamdulillah dan asu itu yang mana? Emosi. Kalau pikiran enggak, karena kalau pikiran pasti menyaring. Ada namanya critical thinking, pasti menyaring untuk memilih dan memilah. Nah, kalau sudah tidak memilih-memilah lagi, itulah terjadi pembajakan amigdala. Siapa yang menggerakkan? Emosi manusia. Ya. Maka kita perlu pengendalian emosi. Bagaimana pengendalian emosi? Ada emosi yang terkendali bagi manusia, kan? Yaitu emosi-emosi yang akan mendukung proses perkembangan kesadaran diri, sehingga manusia bisa berpikir jernih dan kreatif. Manusia mampu mengelola beragam situasi dan tantangan, mampu berkomunikasi dengan baik pada orang lain, memperlihatkan kepercayaan, empati, dan penuh percaya diri. Nah, salah satu yang membuat kreatif adalah kalau saya suka berpuisi, teman-teman. Ya, saya suka nulis. Ini beberapa minggu ini saya sedang belajar puisi Jepang yang namanya haiku. Nah, nanti silakan teman-teman kalau mau belajar, itu menyenangkan dan menenangkan. Ya, puisi haiku itu sebenarnya sangat sederhana karena hanya terdiri dari 1 bait, 3 untai, 3 baris, dan hanya terdiri dari 17 suku kata. Baris pertama hanya 5 suku kata, baris kedua 7 suku kata, baris ketiga 5 suku kata. Nanti silakan belajar. Ya contoh, ya kan? Haiku yang saya buat tadi pagi. Baris pertama 5 suku kata, kan? Ku suka kaya. Nah, 5 kan? Ku suka kaya. Itu 5, kan? Terus ku mau suka-suka. Nah, itu 7. Terus yang terakhir, dan masuk surga. Enak banget. Tapi bukankah itu yang diinginkan semua orang? Ya kan? Ku suka kaya, ku mau suka-suka, dan masuk surga. Itu haiku. Ada lagi yang tadi saya tulis. Jika tak muji, ya kan? Karena memuji sudah kebanyakan. Jika tak muji 5, usahlah menguji. Itu terpuji. Itu yang mengendalikan siapa? Emosi yang bisa mengendalikan. Karena ada nanti emosi yang tidak terkendali. Yaitu munculnya rasa bingung, terisolasi, tidak berdaya, dan aneka kondisi negatif yang merugikan. Antara emosi yang terkendali dan emosi yang tak terkendali itu ada satu klep tipis. Ada satu benang yang sangat bening. Yaitu kemampuan memilih. Artinya kemampuan kita menuliskan skenario ditentukan dari kemampuan kita mau menulis skenario kita sendiri atau membiarkan
orang lain menuliskan skenario hidup kita. Itulah fungsi pengendalian emosi kita, teman-teman. Ya. Nah, tadi saya sebutkan ada satu organ virtual di dalam emosi yang dalam NLP disebut sebagai state. Ya kan? Panjangnya state of mind. Apa itu state of mind? State of mind adalah kondisi emosional seseorang dalam suatu saat tertentu yang memiliki energi yang sangat kuat untuk menghasilkan sebuah perilaku. State-nya beda, perilakunya beda. Kita dipuji orang, maka kita mengucapkan terima kasih. Ya. Kita dihujat orang, maka kita memaki. Nah, antara kita dipuji orang dan kemudian kita nanti memaki, itu ada jedanya, ada prosesnya, bukan tiba-tiba saja, teman-teman ya. Ada prosesnya, ada urutannya, karena internal representasi seseorang itulah yang menentukan state seseorang yang kemudian menghasilkan perilaku. Internal representasi adalah belief. Belief seseorang ya kan dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran dipengaruhi oleh fakok. Selain menghasilkan perilaku, state juga mempengaruhi kondisi fisiologi seseorang atau pose. Ya, bisa senyum, bisa cemberut, bisa monyong, itu semuanya disebut bukan kondisi fisiologis. Nah, teman-teman, dalam kehidupan ini hubungannya dengan perilaku, hubungannya dengan habit, itu sebenarnya kita ini hanya mengalami dua hal. Yang pertama disebut kenyataan, segala sesuatu yang memang ada terjadi di depan kita. Yang kedua disebut keyakinan, segala sesuatu yang menurut orang itu terjadi di depan dia. Nah, jadi beda ya, kenyataan adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam diri klien itu. Kalau keyakinan, segala sesuatu yang menurut klien itu terjadi. Pertanyaan saya, bisakah kita mengubah keyakinan seseorang? Bisa nggak? Bisakah kita mengubah keyakinan seseorang? Ayo, yang merasa dirinya udah jadi terapis-terapis handal. Bisakah kita mengubah keyakinan seseorang? Kalau mengubah kenyataan udah nggak mungkin. Keyakinan aja. Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Nah, iya saya tanya. Hebat kalau bisa. Bagaimana caranya? Contoh aja, contoh sederhana aja. Bagaimana? Ayo, contoh apa? Ada anak buah. Gimana ya? Ada anak buah yang punya keyakinan bahwa upacara bendera itu hanya membuang waktu. Bisakah kita mengubah keyakinannya untuk kemudian dia ngikutin upacara bendera? Yang sederhana aja, yang sederhana aja. Bisa, Master, bisa. Mungkin dengan Caranya, doktrin, ah, dengan dasar-dasar. Ya, contoh. Misalnya, Contoh, itu kan berhala. Pancasila. Contoh apa tadi? Dengan diberikan pembanding. Ah, Diberikan pembanding yang masuk akal, gitu kan. Saja dia berubah keyakinannya dari tadinya yang sebelumnya mengikuti upacara, akhirnya tidak ikut upacara, dari tadi Pancasila, kemudian dia tidak yakin lagi. Nah, pertanyaan saya, itu kita mengubah keyakinan dia atau dia memutuskan untuk berganti keyakinan? Ya, itu berusaha merubah keyakinan. Ya, itu dia. Makanya kalau saya tetap berpegang, saya tidak akan pernah bisa mengubah keyakinan orang lain.
Yang bisa mengubah keyakinan orang itu adalah dia sendiri. Nah, tugas kita adalah mencoba menyelaraskan keyakinan dia, ya, dan tidak merusak norma-norma yang ada. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk, oh iya ya, akhirnya saya berubah gitu. Karena justru salah satu guru saya mengatakan begini, jangan berusaha untuk mengubah keyakinan orang lain. Karena itu melelahkan. Tugas kita manfaatkan keyakinan itu. Untuk kemudian dia melakukan sesuatu, keyakinannya bisa jadi tetap, tapi perilakunya berubah. Ya kayak contoh lah ya, saya yang paling gampang aja, seringkali saya contohkan. Ada seorang perempuan yang punya keyakinan bahwa membuka jilbab, ya, seorang perempuan muslimah membuka jilbab di depan orang selain muhrimnya itu dilarang agama, nggak boleh, haram hukumnya. Maka kita mengubah keyakinan itu untuk dia kemudian membuka jilbab, nggak mungkin bisa. Tapi bisakah saya membuka jilbab dia di muka umum tanpa harus mengubah keyakinannya? Sangat bisa, yaitu saya manfaatkan keyakinan dia tadi tanpa harus menggeser, ya. Ya, contohnya tadi dia takutnya keyakinan yang lain yang mana? Dia takut sama kecoa. Ah, dia punya keyakinan takut sama kecoa. Kita manfaatkan, kita kasih sebuah belief bahwa di dalam jilbabnya tiba-tiba ada 100 kecoa bersarang. Nah, maka otomatis dia akan buka jilbabnya tanpa dia melanggar keyakinan dia, tapi yang kita inginkan tercapai. Nah, ini yang saya bilang, di dunia ini hanya ada kenyataan dan keyakinan. Tugas kita menyelaraskan antara keyakinan orang itu dengan kenyataan yang ada. Karena kalau tugas kita mengubah keyakinan orang itu melelahkan. Maka dengan teknik nanti digital naratif terapi, kita minta mereka menuliskan sendiri skenario hidupnya, tugas kita mengkoreksi, dan kemudian nanti mereka yang mengkurasi, mengkoreksi dan mengkurasi beda. Kita hanya mengkoreksi dalam sudut pandang showingnya, dalam sudut pandang gramatikalnya, tapi yang mengkurasi itu apakah sudah sesuai, apakah indah atau tidak, nah itu mereka sendiri. Yang nanti dilengkapi dengan syutingan video, maka disebut sebagai digital naratif terapi. Saya tunjukkan dulu ya perbedaan antara keyakinan dan... Jadi, ada sebuah peristiwa atau disebut sebagai realitas eksternal adalah segala sesuatu yang nyata ada di luar diri manusia, itu kenyataan. Dia akan masuk ke dalam pikiran manusia, kan, melalui filtering. Kalau dalam NLP, filtering yang paling besar ada namanya generalisasi, menyamaratakan. Kan, gara-gara pernah dikhianati oleh laki-laki Sunda, maka seorang perempuan nggak mau lagi berkenalan dengan laki-laki Sunda. Dia mengatakan semua laki-laki Sunda pengkhianat, itu generalisasi. Ada deletion. Ada penghilangan satu dan lain hal. Aku takut, itu ada yang dihilangkan. Takut apa? Ada distorsi, pembengkokan makna. Suamiku udah nggak sayang lagi sama aku, karena dia udah nggak pernah ngasih bunga kalau aku ulang tahun. Apa korelasi bunga dengan sayang? Mungkin dia lupa, mungkin dia sedang nggak punya duit. Tapi toh setiap hari masih tidak berkhianat, berarti kan masih sayang. Nah, itu distorsi. Setelah melalui filtering pertama tadi, maka menjadi realitas internal, menjadi pikiran. Nah, pikiran ini disebut sebagai keyakinan. Jadi, kalau kenyataan adalah segala sesuatu yang memang nyata terjadi di luar diri orang itu. Kalau keyakinan, sesuatu yang nyata di dalam pikirannya. Wong nyata dalam pikiran orang itu yang nggak bisa kita ubah. Yang kita bisa lakukan memanfaatkan, ya. Nah, keyakinan ini teman-teman melahirkan state. State tadilah yang punya energi yang besar untuk diri kita bergerak. Dan karena kita bergerak, salah satunya pause, masih gerak dalam diri, belum keluar. Dan kemudian keluar.
berupa pembicaraan segala macam, perkataan, dan kemudian menjadi perilaku, itu juga mengalami generalisasi, delesi, dan distorsi. Tadi kan warna putih, sekarang warna merah. Itu filter kedua. Ya, baru disebut sebagai perkataan. Nah, perkataan ini udah perkataan yang berbau keyakinan orang itu. Nah, karena kita tahu bahwa apa-apa yang dikatakan oleh klien kita itu, keyakinannya itu merupakan atau melalui 2 kali filtering, maka kita tidak bisa percaya begitu saja. Kita mesti menggali apakah yang dia katakan itu benar. Semua laki-laki Sunda itu pengkhianat. Nah, yang dikatakan perempuan begitu itu sudah mengalami 2 kali filter. Maka kita tidak bisa begitu saja percaya. Kalau dalam NLP kita mesti melakukan yang namanya metamodeling. Kita menanyakan, mengklarifikasi. Nah, nanti di dalam digital naratif terapi kita minta klarifikasi dalam bentuk narasi dia. Narasi dia kok sampai mengatakan laki-laki Sunda itu pengkhianat seperti apa? Nah, dia bikin cerita nanti. Ada suatu hari aku berkenalan kan, dengan seorang ini bla 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 sampai dia menyimpulkan. Nah, nanti di situ kita gali berapa kali dia dikhianati, berapa kali dia dicintai. Oh, rupanya hanya 1 kali dia dikhianati. Berarti sebenarnya tidak sesuai kata-katanya tadi. Nah, gitu nanti. Ya, dalam teknik kita nanti. Nah, setelah perkataan dalam berkeyakinan tadi, barulah dia melakukan sebuah tindakan. Jadi tindakannya pun akan menjadi salah kalau keyakinannya salah melalui 2 kali penyaringan tadi. Jadi penyaringan ini penting, teman-teman. Saringan kita sobek, maka ya hasil ayaannya nggak halus. Saringannya ada tinta, maka hasil ayaknya ya tergantung warna tintanya. Gitu ya. Nah, semua saringan itu awalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata-kata yang merupakan kodifikasi isi pikiran kita, di mana proses kodifikasi ini merupakan proses transformasi dari keyakinan atau deep structure menjadi kenyataan. Dari keyakinan deep structure menjadi surface structure, itu semuanya keyakinan. Di mana selama proses kodifikasi, informasi mengalami 2 kali filtering, yaitu generalisasi, delesi, dan distorsi. Jadi kata-kata yang muncul dari orang-orang yang ngobrol sama kita, baik anak kita, istri kita, tetangga kita, orang tua kita, atasan kita, bawahan kita, mohon maaf, itu tidak asli, tidak genuine. Itu melalui proses kodifikasi tadi, melalui proses 2 filter. Maka jangan ditelan mentah-mentah. Klarifikasi dulu. Tanyakan dulu kalau tidak jelas, lengkapi kalau ada yang kurang, luruskan kalau ada yang bengkok. Itu tugas kita. Sebagai kawan bicara yang baik, jangan apa-apa diiyakan saja. Itu berbahaya hasilnya, gitu ya. Maka teman-teman, selain puisi, saya sangat menyukai quote-quote. Bagi saya quote-quote itu mencerahkan. Saya contohkan 3 quote atau 2 quote dari Buya Hamka. Coba, ini quote yang pertama, yuk kita maknai dalam-dalam. Buya Hamka pernah mengatakan begini, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga kerja. Coba, ada orang yang mengatakan, gimana hidup ini susah. Hidup hanya sekali, kok dibikin susah. Nah, itu kan aneh gitu. Yang sekali itu mati, bukan hidup. Hidup tuh setiap hari. Tapi jangan sekedar hidup. Kenapa? Karena babi juga hidup. Ada orang kerja asal kerja. Hati-hati jangan kerja. Jangan asal kerja. Karena kera, ini jadi kalau sejarahnya kenapa Buya Hamka mengatakan begini, Buya Hamka kan dari Padang ya, dari Sumatera Barat. Di Sumatera Barat dari zaman dahulu kala, kera-kera besar, baruak gadang. Jadi beruk besar, namanya baruak gadang di sana. Itu dari dulu memang sudah diajarkan untuk bekerja, yaitu memetik kelapa.
Kan di sana makanan ininya rendang. Nah, rendang itu kan membutuhkan banyak kelapa. Maka mereka memanfaatkan baruak gadang, beruk besar ini untuk mereka dilatih sudah bisa memilih mana kelapa yang tua, mana yang enggak. Upahnya mereka boleh makan kelapa yang mereka sukai nanti gitu. Karena kan nggak dibayar sama duit sama. Jadi beruknya diikat lehernya dengan tali, kemudian dikasih tahu ini mereka memetik, kemudian disuruh jatuhin di tempat-tempat tertentu. Nah, makanya kalau hanya kera, Buya Hamka tahu kera, baruak gadang juga kerja. Ini kan apa ya, mind blowing bagi saya. Ini sangat jelek bagi orang yang kerjanya hanya seenak udel sendiri ya, yang mengatakan bahwa hidup itu susah, hidup itu menyebalkan gitu ya. Karena kita ini hidup, maka jangan sekedar hidup, jangan kayak babi. Ya. Yang kedua, kata-kata Buya Hamka yang biasanya saya gunakan juga untuk motivasi orang yang selalu mengatakan, wah saya takut gagal. Kenapa? Karena kata Buya Hamka, jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal itu hanya orang yang tidak pernah melangkah. Ada satu lagi, orang diciptakan memang tidak untuk berhasil. Orang diciptakan untuk melangkah. Itu kata Buya Hamka. Saya tanya, ketika kita sudah mau melangkahkan kaki, apakah pasti kita berhasil, teman-teman? Ayo, masih ada 3 orang. Ketika seseorang sudah melangkahkan kaki, apakah pasti jaminannya berhasil? Ya, tidak, tergantung. Phone a friend, apa jawabannya? Ketika seseorang, oh tidak, oke, terima kasih. Dan ada yang jawab pasti berhasil, ada yang menjawab tergantung, atau phone a friend, atau 50-50. Setuju dengan pendapat Komandan Gusti bahwa orang yang sudah melangkah pasti berhasil itu tidak benar? Bagaimana dengan Pak Hadi dan Mas Rudi pendapatnya? 50-50? Oh, di chat. Ya, lihat chat ya. Oh, setuju yang mana ini? Setuju yang pasti berhasil atau setuju yang belum tentu berhasil nih? Ya, kalau saya setuju dengan Buya Hamka. Oh, tidak pasti. Buya Hamka kan mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan untuk berhasil, dia diciptakan untuk melangkah, kan? Maka saya lebih setuju bahwa orang kalau sudah mau melangkahkan kaki pasti berhasil. Kenapa demikian? Berhasil itu maknanya itu memiliki, hasil ya output. Seseorang kalau mau melangkahkan kaki pasti ada hasil. Berarti pasti berhasil. Contoh, pagi hari orang berangkat kerja untuk mencari uang. Ya, dia berangkat kerja untuk niat mencari uang. Kira-kira pasti dapat uang atau tidak? Kalau saya pasti. Dapat. Ya. Terus alasannya apa? Nggak cukup. Gitu kan? Nah, contoh, kenapa nggak cukup? Pak, saya maunya sehari dapat 1 juta, Pak. Ini saya cuma dapat 10.000, Pak. Nah, itu berhasil atau tidak? Berhasil. Berhasil, karena memiliki hasil. Hanya, hasilnya sudah sesuai yang dia inginkan atau belum? Belum. Nah, ini berarti jangan takut gagal. Yang penting melangkah, karena orang melangkah pasti berhasil. Masalah hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan, nah nanti cari tahu di mana yang sudah benar, di mana yang kurang benar. Nanti sama dengan membuat senario, ya kan? Pak, saya nggak bisa bikin senario, tapi Anda bisa nulis. Bisa, ya udah tulis saja. Tapi nanti nggak berhasil, pasti berhasil. Kalau klien sudah kita minta begitu, dia pasti berhasil atau nggak berhasil? Kira-kira, ayo Dan, nanti ada klien yang contoh kita menggunakan naratif digital terapi. Kita minta dia nulis dan dia ngeles, saya nggak bisa nulis skenario. Udah nulis aja dulu. Ketika dia udah nulis, dia udah berhasil atau belum?
Sudah kan? Karena dia sudah memiliki hasil, tapi hasilnya mungkin belum seperti yang dia inginkan. Tugas kita menggawangi dia sampai sesuai yang dia inginkan. Itu kenapa saya munculkan quote-quote ini. Selain juga ini bagian dari tadi kata-kata yang difilter 2 kali tadi, teman-teman. Nah, nah, karena kita tahu, ini dia, biar main dulu deh. Oh, sorry tadi belum saya ini nggak keluar musiknya ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti dengar sendiri ya. Bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara. Bahwa ketidakseimbangan kesehatan fisik dan mental itu juga karena terpisahnya dunia habit keseharian kita dengan ritmenya. Ini salah satunya karena adanya teknologi. Makanya ada istilah fabrik, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya kan? Ada istilah yang namanya butterfly effect, teman-teman. Bahwa hal kecil bisa berdampak sangat luar biasa. Jadi kisah butterfly effect itu kalau kita mau tahu ceritanya jadi di daerah Argentina itu ada satu komunitas atau suaka kupu-kupu yang dijaga jumlahnya. Nggak boleh kurang, nggak boleh berlebih, harus dijaga gitu. Atau kalau nggak salah nggak boleh berlebih, kurang nggak apa-apa asal nggak punah. Kenapa? Karena kalau kupu-kupu ini berlebih, kepakan sayapnya bisa mengakibatkan badai Katrina di Amerika. Kayak nggak masuk akal, tapi rupanya itu masuk akal gitu. Bahwa kepakan yang kecil tadi, ya silakan Mas, nanti lihat rekamannya Mas. Oke. Jadi hati-hati dengan butterfly effect ya. Kata-kata yang kecil bisa membuat hidup Anda kacau. Atau kata-kata yang kecil bisa membuat hidup Anda bermakna. Anda pilih yang mana lah ya untuk hal itu. Gitu ya. Oke. Nah, saya lanjut. Nah, kita masuk ke konteks naratif terapi itu apa? Bahwa naratif terapi itu ilmunya sudah ada, bukan ciptaan saya. Yang saya susun tadi yang digital. Pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk membantu individu, klien mengubah cara mereka memahami hidup mereka, dan kemudian menceritakan kembali pengalaman mereka dengan pilihan-pilihan kata yang lebih positif yang bermakna. Maka dibutuhkan kerjasama antara terapis dan individu, di mana kita itu bisa membantu mengidentifikasi, memahami, dan menggali kembali isi cerita hidup mereka. Itu yang disebut sebagai naratif terapi itu sendiri, teman-teman. Tujuannya apa? Ya, ini tujuan naratif terapi. Yang pertama, mengubah narasi yang bermasalah menjadi narasi yang lebih produktif. Ya. Yang kedua, membantu memisahkan orang itu dari masalahnya. Nah, ini nanti di kelas yang selanjutnya, di optimizing object imagery therapy akan sangat keren, karena ketika seseorang itu masih tercengkeram dengan masalah, dia menguliknya susah. Tapi kalau udah kita pisahkan, dia ngubahnya mudah. Nah, ini kita ubah. Masalahnya dalam bentuk cerita, ceritanya kita usik, ceritanya kita ganti menjadi lebih berdaya. Sebagai seorang penulis skenario, maka nanti hidupnya menjadi lebih berdaya. Nah, kemudian gunanya juga untuk mengajari klien melihat cerita alternatif. Bahwa kita bisa membuat cerita alternatif, bahwa ada dunia paralel yang bisa kita pilih. Karena kita sedang membahas masa depan kita, bukan sedang membahas masa lalu kita. Masa lalu udah nggak bisa diapa-apain. Terapi naratif juga digunakan untuk individu, tapi juga bisa berguna untuk couple terapi. Jadi couple terapi itu terapi family. Saya gunakan juga untuk itu. Mana yang lain? Kalau Hah? kata salah satu ini apa namanya tokoh ininya, tokoh pencetusnya, ya. Jadi tokoh pencetusnya yaitu Michael White. Dia dikatakan bahwa
sebuah proses terapi yang paling kuat yang saya tahu katanya itu adalah kontribusi kita dalam mengayakan cerita hidup masa depan klien kita. Kita nggak ngerecokin ya, tugas kita nanti challenging untuk lebih banyak bertanya. Kalau begini bagaimana? Kalau belok sana bagaimana? Jadi kayak kita mungkin teman-teman pernah membaca novel atau komik dulu yang endingnya bisa kita pilih. Nah, sekarang udah jarang. Dulu ada ya cerita yang seperti itu. Jadi cerita yang kita boleh memilih. Nanti mau ending yang seperti apa itu biasanya cerita anak-anak. Untuk melatih anak-anak berfantasi. Nah, kita nanti bisa berperilaku seperti itu kepada klien kita. Jadi salah satu buku rujukan naratif terapi itu berjudul naratif Means to Therapeutic Ends. Itu ditulis oleh Michael White sama David Epstein ya, yang di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana kita membangun cerita mengenai diri kita sendiri, mengenai pengalaman hidup kita sendiri yang mempengaruhi pemahaman kita terhadap diri kita dan cara berinteraksi dengan dunia kita. Lagi-lagi konteksnya konteks masa sekarang dan masa depan ya. Kita nggak ngulik masa lalu lagi. Karena toh kita bisa membuat senario sendiri dan kita menjadi tokoh untuk diri kita sendiri tadi. Apa sih prinsip-prinsip dari naratif terapi? Yang pertama adalah interpretasi pengalaman yang dilakukan melalui kata. Kata punya nyawa itu penting. Yang kedua, kita mesti bisa memikirkan bahwa orang itu punya realitas batin yang berbeda atas pengalaman yang sama. Artinya kita dan klien bisa berbeda, tapi kita selalu coba gunakan mental map klien, meskipun kalau mental map klien tidak memberdayakan, kita kasih pilihan dari sudut pandang yang lebih memberdayakan. Dan narasi bisa membantu kita memahami pengalaman kita. Dengan dituliskan, segala sesuatu yang tidak nyata itu makhluk gaib tidak bisa diintervensi. Maka kita mengintervensinya melalui menuliskan tadi. Nah, interaksi dengan orang lain juga mempengaruhi cara kita mengalami realitas kita gitu. Tekniknya di dalam reframing kemarin saya sudah sampaikan ada yang namanya normalizing. Seseorang mengalami sebuah kejadian yang bagi dia sangat menyedihkan. Contoh, ketika COVID, dia sampai nggak bisa membaui. Dia ngerasa takut. Nah, temennya ngomong, kamu baru nggak bisa bauin. Aku udah nggak bisa membauin, nggak bisa mencecap pula. Dan kondisi itu masih normal dibandingkan teman kita yang nggak bisa napas. Jadi bersyukurlah. Nah, itu bagian dari menarasikan. Ketika menarasikan dengan cara yang berbeda, maka kita akhirnya bisa mempunyai perasaan yang berbeda. Itu salah satu dari key prinsip dalam naratif terapi ya. Ini yang sudah saya tuliskan tadi ya. Yang pertama, eksternalisasi, mewujudkan dengan cara memisahkan kita dengan cerita kita, maka perlu ditulis. Kalau masih ada di otak itu kan bulat aja kan, ditulis seolah terpisah. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan membangun alternatif. Tadi ada pilihan ending A, B, C, namanya contingency future. Bagaimana nasib kita di masa depan itu sebenarnya ada pilihan-pilihannya seperti rumus komputer. Rajin pangkal kaya udah jelas, tapi kita bisa memilih yang lain. Saya mau bersih pangkal sehat kok, kan nggak kaya yang penting saya sehat. Nah kan gitu, ada pilihannya nanti. Ada lagi yang pilih, oh saya mau kaya dan sehat. Yang tadi pilihan kata-katanya adalah aku suka kaya. Kan mudah suka-suka, mati masuk surga. Wah itu kan hal yang semua orang mau. Dan kemudian ada pendekatan kolaboratif bahwa kita perlu bekerja sama untuk saling melakukan simbiosis sehingga akhirnya ada pembangunan ending yang lebih kaya, ada alternatif yang bisa dipilih oleh si klien tadi, gitu ya. Prosesnya teman-teman, ada serangkaian proses. Setelah eksternalisasi masalah, kita mencoba melacak
pengalaman-pengalaman alternatif. Kalau sekarang dengan adanya ChatGPT, wah enak banget. Kita bisa minta ChatGPT menuliskan pilihan-pilihan ending yang seperti apa yang perlu. Dan kemudian menuliskan menjadi sebuah bentuk cerita baru. Nah, keunggulan naratif terapi, teman-teman, enaknya adalah sumber daya itu tidak terbatas karena berupa hidup dan kehidupan klien itu sendiri. Bisakah kita mencari contoh kisah-kisah orang lain? Sangat bisa, yang penting korelatif. Dan sumber dayanya ada. Itu yang penting. Dan kemudian kita bisa membebaskan karena memilih dari narasi-narasi negatif. Karena kita menulis, maka kita bisa menentukan sendiri mana yang perlu dikoreksi. Negatif di sini baik secara maknawi maupun gramatikal. Maka penggunaan kata jangan, kata tidak, itu dihindarkan sama sekali. Supaya ketika kita membaca, kita merasa plong, merasa sangat diberdayakan gitu ya. Kemudian untuk peningkatan diri. Jadi narasi terapi ini membuat klien menjadi lebih berdaya, memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, dan menerima kepemilikan atas cerita hidup mereka sendiri. Nanti kita hubungkan dengan journaling. Bahwa di journaling kan ada kita menerima, accepting, mengambil hikmah, dan bersyukur. Itu nanti ada hubungannya dengan naratif terapi, teman-teman. Saya akan sharingkan satu konsep self-expansion yang ditelurkan oleh Arthur Aron dan Elaine Aron, suami istri. Jadi kita itu sebenarnya di mana saja mampu memperluas kapasitas diri kita dengan menarik energi dari alam yang pertama, dari Tuhan yang kedua, dari manusia yang ketiga, ke dalam diri kita. Ya. Contohnya seperti apa sih? Caranya yang pertama, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita mau keluar dan mendung nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Bawa jas hujan. Jadi kita selalu berfokus pada apapun yang bisa kita kontrol. Kita di jalan raya disenggol orang. Bisakah kita kontrol orang ini? Kalau kita nggak bisa, maka kita kontrol emosi kita. Bagaimana caranya? Tuliskan narasinya. Ya. Apa saja sih yang bisa kita kontrol respon kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Yang tadi sudah kita tuliskan di awal ya. Semua ini bisa kita, dan tentunya ucapan kita serta tindakan kita. Karena nanti ini akan merebet kepada nasib kita. Nasib nggak bisa kita kontrol, tapi kalau karakter kita kontrol, nasib dengan sendirinya akan terkontrol. Kita akan coba memberikan respon yang tepat untuk menjernihkan pikiran dan hati. Saya ambilkan dari buku yang berjudul Emosional, karya Dr. Susan David, PhD. Ada beberapa langkah ya teman-teman. Ketika kita mengalami sebuah emosi negatif, kita lakukan showing up. Apa? Tuliskan. Emosi-emosi apa sih yang tengah dirasakan saat ini? Jadi tulis. Aku dihina oleh kolegaku. Dikatakan bodoh. Nah, tulis saja. Ini di journaling juga sama kan? Diakui perasaan yang muncul. Aku marah, normal. Kesel, jijik, kecewa, normal. Tulis semua, ya kan? Itu showing up namanya. Kemudian yang nomor 2, apa yang perlu kita lakukan? Stepping out. Keluarlah dari perasaan-perasaan itu dengan jauhkan, dengan membuat narasi-narasi yang bagus. Apa yang ingin disampaikan oleh emosi-emosi tadi sebenarnya? Apa niat baik kenapa Anda merasa kesel, marah, kecewa, jijik sama orang tadi? Niat baiknya apa? Keluarkan. Yang ketiga yang namanya walking your why. Jadi, apa sebenarnya hal yang paling berharga bagi kita dalam rangka keputusan yang mau kita ambil nanti? Kemudian yang keempat, moving on atau moving up. Perubahan sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk bergerak maju? Contoh, tadi kecewa, segala macam, akhirnya perubahan apa? Senyumlah sekarang. Nah, sudah. Begitu senyum, udah. Semuanya aman. Nggak usah terlalu, nggak usah terlalu jauh ya. Dihina kawan, dihina kolega, dikatakan bodoh. Marah, kecewa, jijik, kesal. Udah. Apa sih yang tidak disampaikan?
Ya, masa sahabatku seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan memang dalam kasus ini aku bodoh. Sehingga mungkin aku harus berterima kasih sama dia. Nah, kemudian kan mulai walking your way tadi. Yang paling penting adalah aku ini tidak bodoh, aku ini pintar. Tapi di satu topik tadi mungkin dikatakan bodoh karena dia belum tahu kapasitasku. Atau mungkin aku kurang belajar. Nomor 3. Nomor 4, apa yang mau diubah? Senyum aja. Udah, langsung ada perubahan. Saya dalam melakukan terapi, teman-teman, itu tidak langsung mengharapkan sebuah lonjakan ya, lompatan. Enggak. Dia melakukan perubahan sekecil apapun setelah selesai dari terapi saya, itu saya udah acungi jempol. Meskipun hanya sebuah senyum, meskipun hanya sebuah komitmen untuk besok bangun lebih pagi gitu. Nggak usah yang muluk-muluk dulu karena memang perlu proses. Tugas kita tidak semudah menjentikkan jemari atau membalik telapak tangan. Maka kita perlu hargai respon-respon seperti ini. Nah, alternatif tindakan apa tadi kan yang bisa dilakukan? Maka perlu minta dukungan pada orang sekitar. Kemudian melakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga menghapus pikiran-pikiran negatif tadi. Olahraga dan relaksasi itu penting. Ya. Jadwalkan. Dan lagi-lagi olahraga nggak usah yang ngoyo ya. Jalan kaki keliling kampung setengah jam. Udah. Kalau nggak saya kadang-kadang jalan mondar-mandir di ruang tamu saya setengah jam atau pakai sepeda statis. Yang penting sudah olahraga. Relaksasi saya meditasi, mindful breathing, nonton film. Ya kan nggak usah kemana-mana. Netflix udah cukup. Udah bagus, sudah menyenangkan. Yang punya istri relaksasi sama istri. Itu penting ya. Kemudian coba setiap kali kita menerima informasi yang bisa membuat diri kita nanti terpengaruh, pastikan dulu bahwa apa yang kita terima itu benar, baik, dan bermanfaat 3B. Ini kan saya dapatkan dari Confucius ya. Confucius suatu hari didatangi oleh muridnya. Pak Confucius, saya punya informasi. Apakah Bapak mau mendengar? Sebentar. Apakah informasi benar? Nggak tahu. Apakah baik? Nggak jaminan. Ada manfaatnya nggak? Nggak ngerti. Nggak usah kamu sampaikan. Aku hanya mau menerima informasi dan juga menyebarkannya jika informasi itu baik, benar, dan bermanfaat. Enak ini. Sehingga narasi-narasi kita juga mesti yang baik, yang benar, dan bermanfaat minimal untuk diri kita. Yang kedua, teman-teman, kita mesti berdamai dengan alam. Caranya, sapalah alam ini. Sapalah diri Anda dulu. Dimulai dari ubun-ubun sampai jempol kaki. Dimulai dari itu. Berdamai dengan alam itu ya. Kalau sudah, Anda bisa mulai mencari ion-ion negatif. Nah, jadi kalau ion itu semakin negatif, semakin bagus. Kalau ion positif itu malah nggak bagus. Ion positif itu akan mengambil ion positif Anda malah. Terjadi radikal bebas. AC itu banyak ion positif. Ion negatif banyak terjadi ketika hujan atau di air terjun. Cobalah sekali-kali mandi di air terjun. Kemudian cobalah menghirup udara segar. Kebun Raya, Bogor. Kan? Cobalah berjemur matahari jam 9, jam 10 pagi. Cobalah memanfaatkan khasiat-khasiat herbal, jangan obat-obatan yang kimiawi terus. Kan? Dan yang ketiga, berserah sepenuh cinta kepada sang pemberi hidup. Itu yang tadi, ada 3 kita mengoptimalkan diri kita ya. Bahwa semua yang terjadi itu karena cintanya kepada kita. Mau kita sedang sakit, sedang banyak rezeki, maupun sedang susah rezeki. Bahwa kita bisa memperbanyak ngobrol dengannya seperti Anda ngobrol dengan tetangga Anda. Bayangin ya, Anda ngobrol dengan tetangga Anda hanya ketika Anda butuh, maka dia akan bantu Anda. Tapi kalau setiap Anda lewat Anda ngobrol, maka ketika Anda butuh, dia akan. Kepada Tuhan kita juga seperti itu. Mohon maaf bagi yang mungkin tidak setuju dengan saya mengibaratkan Tuhan saya itu sebagai sahabat saya. Dan karena saya orang Jawa, saya juga nyebut Tuhan itu dengan Gusti atau Pangeran. Ya Allah tetap ya, itu kan Arabnya ya. Tapi Tuhan itu jarang. Duh Gusti, gitu. Karena ketika saya sedang ngomong sendiri ya pakai bahasa Jawa, gitu. Karena saya orang Jawa. Duh Gusti, paling ono rezeki sing kathah. Itu cara ngobrol saya.
Dan saya kadang bercanda. Ketika contoh, saya sudah kayaknya bakal dapat proyek gede nih, ya, MM-an. Hanya gara-gara salah atau mungkin nggak salah dalam waktu hitungan detik, tiba-tiba dibatalkan. Saya langsung ke atas. Ya Allah, bercandanya ini luar biasa. Keren. Ketika saya jatuh, seminggu sebelum saya melakukan apa namanya bootcamp, saya jatuh, kaki saya nyaris patah lah. Pokoknya saya pincang. Dan itu gara-gara omongan saya sendiri sebenarnya. Dan saya langsung lihat ke atas, ya Allah ampun. Duh Gusti, ampun Duh Gusti. Candaanmu ini loh, kok ya begininya. Tapi terima kasih nggak sampai patah. Jadi itu cara saya ngobrol ya. Itu nanti narasi-narasi kita bisa arahnya ke sana. Jadi kenapa kita perlu ngobrol dan melihat Tuhan itu sebagai sesuatu yang baik? Karena cara kita melihat Tuhan itu menggambarkan bagaimana kita memperlakukan diri kita. Jika kita memandang Tuhan sebagai figur yang menebar kemarahan dan ancaman, maka suasana hati kita pun kerap diwarnai dengan rasa bersalah, dengan perasaan panik. Kan? Ketika kita ekspresi diri kita juga lebih sering diliputi kemarahan dan dorongan menyalahkan keadaan atau orang lain dan nanti menyalahkan Tuhan. Sebaliknya bila kita menganggap Tuhan itu sebagai figur yang penuh cinta dan belas kasih, maka suasana hati kita juga akan dipenuhi rasa cinta, syukur dan kedamaian. Ekspresi diri kita juga diwarnai kelembutan, empati dan serba memaklumi atau memaafkan. Apalagi kalau udah kita tuliskan dalam bentuk narasi hidup kita. Sangat menyenangkan, teman-teman. Nah, tapi bukankah Tuhan tuh maha menyiksa? Ya kan? Meski juga maha mengasihi, maha memaafkan, sekaligus juga maha menghukum. Itu benar, ya, itu benar. Tapi rahmatnya senantiasa mendahului murkanya, kasihnya jauh lebih luas ketimbang amarahnya. Dan Tuhan pun, Gusti pun rela menanti hingga di ujung usia kita untuk kembali ke jalannya, serta bersedia menghapus seluruh kesalahan kita selama puluhan tahun, asalkan pertaubatan kita dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum nyawa kita berada di tenggorokan. Teman-teman, hal ini juga saya sampaikan kepada klien ya, ketika saya ada klien yang udah mau bunuh diri segala macam, ini kayak saya memberikan pelatihan seperti ini tapi one on one, tanpa harus nunjukin slide ya, bahwa semua itu ada di tergantung kita sebenarnya. Ini nggak akan saya nanti silakan dibaca aja. Nah, teman-teman ada waktu 20 menit ya. Ya, sekitar 20 menit, 23 menit. Ada pertanyaan dulu belum? Saya tanya, ada yang mau nanya dulu? Atau lanjut? Biar saya bisa minum gitu kan. Nanti di dalam ini saya berikan semua ya. Lanjut dulu, Master. Lanjut, baik. Karena langsung saya akan bercerita. Jadi ada 2 kisah digital naratif terapi ini saya kreasikan ketika yang pertama ini belum masa pandemi, namun klien saya ada di Amerika. Jadi dia ini seorang mahasiswa doktoral dari sebuah universitas di Surabaya, yang kalau doktoral kan hanya diberi waktu 2 tahun ya, dan 2 tahun itu diberikan beasiswa full, meskipun menurut beliau sih beasiswanya nggak terlalu besar, sehingga dia tidak bisa mengajak keluarganya. Sementara dia punya istri dan punya kalau nggak salah 2 anak yang masih balita. Dan ini termasuk family man. Nah, dia menghubungi saya ketika di semester pertama, jadi sudah 6 bulan dia di Amerika, dan tidak secuil pun dia menuliskan disertasinya. Bayangin, yang ada di dalam narasi dia, bayangan dia, ini 6 bulan ke depan saya tidak setor, nggak usah nunggu 2 tahun, saya pasti ditarik. Artinya disuruh kembali dalam kondisi aib, karena sudah menghabiskan biaya fakultas, ya kan, universitas, tapi tidak menghasilkan apa-apa, dan
alih-alih menjadi doktor, kayak hanya liburan aja setahun keluar negeri. Kan ini aib. Bisa jadi mendapatkan sanksi akademis untuk tidak mengajar ya. Mungkin nggak sampai dipecat lah kalau tidak abang melakukan kesalahan-kesalahan yang kriminal gitu ya. Nah, singkat cerita ngobrol-ngobrol, memang beliau ini 6 bulan tuh ngerasa homesick, kangen keluarga, karena memang masih keluarga muda, gitu, kangen keluarga sehingga alasannya jadi nggak fokus. Yang ada cuma mager aja, rebahan aja, bingung melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tahu-tahu 6 bulan sudah lewat. Nah, kendala saya adalah saya tidak bisa melakukan fit call, atau waktu itu belum pakai Zoom ya, fit call secara rutin. Kenapa? Karena di sana tengah malam, di sini tengah siang. Sebaliknya, di sana tengah siang, di sini tengah malam. Kami untuk ketemu itu susah. Dia juga ya sibuk-sibuknya di sana gitu. Saya di sini juga kalau kalau malam kan tidur, nggak bisa siang sore pun banyak aktivitas gitu kan. Sampai akhirnya saya pikir saya mau menggunakan naratif terapi, saya mau menggunakan journaling ini, tapi bagaimana caranya? Akhirnya saya mikir, coba deh Anda tulis dan Anda rekam. Jadi Anda curhat ke saya dengan cara menceritakan dari kapan mulai berangkat, apa yang Anda lakukan, kan? Dia bikin cerita lah dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang itu seperti apa. Direkam, rekamannya kirim ke saya. Nah, jadi saya akhirnya ada kolaborasi dengan dia. Dia ngirim, nah saya memberikan masukan-masukan dalam rekamannya tadi. Sampai akhirnya saya minta dia mulai membuat rekaman-rekaman mingguan. Seminggu ini Anda mau ngapain? Buat aja rekaman-rekamannya, melakukan apa, dalam bentuk jurnal. Maka journaling tapi digital. Caranya naratif, yaitu Anda mempunyai pilihan-pilihan untuk masa depan yang lebih cerah gitu loh. Termasuk akhirnya memang dia memutuskan untuk mengajak keluarganya dengan segala risiko ya, artinya kan harus berhemat, harus istrinya juga meninggalkan pekerjaan yang di Indonesia, dan di sana kemudian mencari pekerjaan sampingan, termasuk sang kandidat doktor ini juga akhirnya harus bekerja lebih giat lagi karena juga harus ikut bekerja untuk menambah uang saku gitu. Semua itu berhasil dia lakukan setelah dia membuat narasi-narasi yang kemudian dia rekam, dan rekamnya dikirim ke saya dan saya kurasi. Lama-lama setelah awalnya saya hanya mengkoreksi ini gunakan kalimat positif gitu. Mengkurasi itu ketika sudah challenge, apakah Anda yakin mau mengajak keluarga? Kalau mengajak keluarga nanti jalan keluarnya bagaimana? Jadi kalau bikin jalan persimpangan, simpangan akhirnya bagaimana? Are you sure? Saya selalu menanyakan, men-challenge terus, dan akhirnya dia oke. Dia ambil ya, sudahlah. Singkat cerita, akhirnya dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Artinya dia menyelesaikan studi yang 2 tahun dalam waktu 1,5 tahun, karena yang setengah tahun terbuang sia-sia. Karena ini memang sahabat saya, ya saya nggak mikirin bayaran. Tapi tahu-tahu ya udah setahun kemudian kalau nggak salah, tahu-tahu saya dapat transferan aja lah, gampang aja. Tapi yang saya seneng akhirnya ini saya runutkan, saya tuliskan menjadi sebuah teknik terapi yang bisa remove, ya. Jadi caranya adalah membuat seperti kita membuat WFO, membuat skenario. Nah, tadi saya bilang skenario itu mesti dituliskan showing, bukan telling. Showing itu begini, menjelaskan segala sesuatu yang fakoknya terpapar, visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory terpapar. Kalau telling itu hanya menceritakan sesuatu saja, bukan menunjukkan. Contoh begini, tadi pagi aku sarapan bubur ayam, kenyang, enak. Itu telling. Orang tahu bahwa tadi pagi saya sarapannya bubur ayam,
kenyang, enak, murah pula, hanya 10.000. Itu telling. Kalau showing begini, pagi hari setelah sholat subuh jam 5 aku membuka jendela dan tiba saja tercium aroma bubur yang bernuansakan ayam menusuk-nusuk rongga hidungku. Memang di sebelah rumahku ada seorang tukang bubur ayam yang setiap pagi pasti mangkal. Jam 9 pasti sudah habis. Maka buru-buru aku menyuruh anakku untuk memesan 3 mangkok bubur ayam. Hanya menunggu 15 menit, anakku sudah kembali dengan menenteng 2 mangkok, sementara yang satu masih ditinggal di sana. 1 mangkok langsung aku hadapi. Di mangkokku yang bergambar ayam itu menggunung satu cairan agak kental berwarna putih. Yang di atasnya ada suiran ayam, ada kacang, ada potongan daun bawang, daun seledri, juga bawang goreng, dengan asap yang masih mengepul ruam putih. Itu membuat seleraku makin menambah-nambah saja. Aku mulai cicipan pertama, aku suap tanpa aku aduk, hanya buburnya saja. Yummy. Itu baru 1 suap loh. Anda udah ikut ngiler kan? Itu showing, teman-teman. Jadi saya minta si klien tadi untuk menuliskan dengan seperti itu sehingga dia senang gitu, dia bisa ngebayangin nanti kalau keluarganya datang, hari-hari dia bisa ditemenin, dipijitin anaknya yang lucu-lucunya, istrinya membuatkan teh celup, mungkin menggorengkan pisang, itu semua dia naratifkan seolah-olah dia membuat sebuah cerpen mengenai kehidupannya sendiri yang kemudian dia ikuti cerpen tadi, ya kan, yang kemudian dia rekam dalam bentuk monolog, yang itulah dikirimkan ke saya. Nah, monolog inilah yang sebelum dikirimkan ke saya minta dia tonton ulang. Karena setiap kali kita menulis, menggambar, dan menulis, merekam, dan melihat rekaman kita, dalam benak kita tuh langsung muncul bayangan-bayangan video itu. Dan ketika video itu memberdayakan, tubuh kita itu kong kali kong untuk mewujudkan impian-impian itu. Itulah asiknya membuat digital naratif terapi, teman-teman. Ya, itu kisah pertama. Nanti tanya jawab terakhir aja. Kisah kedua, lukisan dari masa depan. Jadi ini lokal pas pandemi. Pas pandemi hampir habis lah, tapi masih pandemi ya. Saya lagi ada pelatihan di Jakarta, saya dapat WA. WA-nya sih mungkin kalau dia nelpon teriak gitu kan. Dokter, tolong saya dokter. Saya mau mati, saya mau bunuh diri gitu. Saya jawab, ketika saya break saya jawab, mohon maaf ini siapa, dapat nomor saya dari mana, dan saya bukan dokter, apakah masih mau saya bantu? Masih, masih Pak Hari, masih mau dibantu. Nama saya sebetulnya Bunga. Nah, saya dapat nomor Bapak dari Prof. Anu, Prof. Fulanah. Wah, saya pikir mahasiswanya. Rupanya ponakannya. Saya mau dibantu. Ah ya sudah, silakanlah datang ke kafe terapi. Sebelumnya telepon dulu. Saya tanya, dia bunuh diri dengan cara apa? 3 kali nggak berhasil. Mau nggak saya bantu supaya berhasil? Dia kaget tuh, orang lain ngelarang-larang kok malah ini mau bantu. Lah kalau mau bunuh diri kan ya dibantu aja supaya cepat gitu kan. Enggak, saya nggak mau mati, saya cuma galau saja karena setiap hari dengar orang tua saya ribut, berantem. Oh itu, sehingga saya ini mau nyelesain S2, usia 25 tahun sudah mau S2 kan bagus banget. Tapi gangguannya di sana. Nah, akhirnya setelah saya mendengar semua ceritanya, saya minta dia sama membuat journaling, membuat narasi. Tapi dia nggak suka nulis, dia suka gambar. Ya sudah, saya minta dia membuat gambar dari masa lalu. Coba buatlah gambar, dan dia udah bisa menceritakan nanti usia 30 dia mau menikah, gitu kan? Usia 27 mau menikah, usia 30 udah jadi manajer atau pimpinan atau apa gitu, saya lupa. Nah, coba tuliskan, Anda usia 30 tahun, gambarkan seperti apa diri Anda, buatlah kayak komik, gitu lah. Kan sama aja, cerita juga.
kayak komik itu, dia gambar. Ada 3 adegan kalau nggak salah, dan kemudian saya minta dia menceritakan. Loh kok bisa begini? Oh iya, karena saya melakukan ini, saya apa di usia 25 saya itu udah doktor, padahal waktu dia belum. Artinya hanya tinggal 6 bulan lagi usia dia 25. Ya, dia bisa menceritakan semua. Dari gambar itu dia bisa cerita semua tanpa nulis. Ya saya nggak minta dia nulis, wong dia sukanya gambar kok. Dia ceritakan semua yang akhirnya dia menyatakan bahwa usia 27 dia menikah, usia 30 dia punya kantor sendiri atau gimana gitu. Karena gambarnya gambar perempuan pakai jas rapih gitu. Nah, 2 minggu setelah itu saya dapat kabar dari ibunya kalau dia menyelesaikan skripsinya, dan sebulan kemudian ibunya juga yang menceritakan bahwa dia udah lulus S2-nya. Berarti kan master. Bagaimana dia bisa meneruskan? Karena dia tersemangati oleh lukisannya sendiri yang datang dari masa depan. Nah, semua itu saya sebut sebagai digital naratif terapi. Gitu teman-teman. Ada waktu 10 menit untuk kita tanya dan jawab. Silahkan. Ada Mas Rudi, ada Komandan Gusti, karena Pak Hardi tadi izin besok ada acara gitu. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Apakah gampang? Gampang. Apakah perlu latihan? Perlu latihan. Kita perlu tadi semua nanti materi semua saya kasih. Jadi dari awal ada film, siapa tokoh yang penting, kemudian narasi seperti apa, itu semuanya perlu kita sharekan ke calon klien kita. Sampai akhirnya mereka sepaham. Nah, tugas kita memang tadi, kita mesti juga rajin melihat, mengkoreksi, dan minta mereka yang mengkurasi. Artinya mereka yang akan melakukan koreksi-koreksi sendiri atas apa-apa yang mereka mau. Nah, contoh yang itu, saya harus membawa keluarga saya ke Amerika, sudah ngitung biayanya. Tugas kita kan bertanya, yakin bisa diatasi? Dia cerita selama 6 bulan itu karena dia sudah dapat banyak ya teman juga lah yang bisa untuk nyari. Karena kan di Amerika itu kalau mencari part time job itu mudah di sana, dan beberapa bayarannya tinggi asal kerjanya betul-betul mau kerja ya. Contoh cuci piring di restoran, eh, kerja di tempat pembuangan sampah itu konon kabarnya, bahkan jadi tukang kayu pun kalau kita punya keahlian, tukang listrik saja di sana itu bayarannya mahal, mahal. Tapi kan harus ada keahlian yang mumpuni juga. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Gimana Komandan Gusti? Aman? Mas Rudi, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan?